Andai saja kita bisa mengunjungi semua tempat indah ini. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 lokasi paling indah dalam Assassin's Creed. Untuk daftar ini, kita akan melihat kota-kota dan lokasi yang paling ambisius dan paling mirip kenyataan dalam seluruh franchise Assassin's Creed. Do not be ashamed if you lack the skill to finish the job. It happens to the best of us. Nomor 10, Damascus, Assassin's Creed. Damascus adalah salah satu kota tertua dan paling kaya akan budaya di dunia, di mana namanya pertama kali tercatat pada abad ke-15 sebelum Masehi. Walaupun Assassin's Creed membagi ceritanya antara dua kota lain, Yerusalem dan Akko, juga daerah tanah suci yang luas di antara mereka, Damascus menjadi yang paling menonjol. Dalam 3 tugas untuk membunuh yang diemban oleh Altair, pemain mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi beberapa situs religius penting, seperti Masjid Agung Umayyah yang terkenal sebagai tempat paling suci keempat dalam Islam dan merupakan viewpoint yang paling tinggi di dalam gamenya. Nomor 9, The Arctic, Assassin's Creed Rogue. The world is still standing. If they uncovered it, they have not yet set the earth in motion. Wajar saja kalau game yang paling diremehkan dalam seri tersebut mempunyai salah satu lokasi yang paling unik dan kurang dipandang. Walaupun ada banyak waktu yang dihabiskan untuk berkeliling di kota-kota dalam game ini, seperti New England dari Assassin's Creed 3, tetapi semua itu tidak bisa bersaing dengan ekspedisi Shay Cormac di Arctic. Hamparan es dan gunung es membuat rute yang dilalui semakin mematikan, dan setidaknya kamu akan menemukan satu kapal karam yang sudah membeku, yang memberikan warna tersendiri di antara gunung es yang ada. Namun, pemandangan yang paling indah muncul ketika Laut Arktik mulai diselimuti malam. Aurora yang terang bisa terlihat dengan jelas di langit malam. Nomor 8, New Orleans, Assassin's Creed 3 Liberation. Lokasi ini awalnya muncul di PS Vita, tapi akhirnya dibawa ke konsol dalam The Americas Collection. Berkeliling di daerah utara Amerika di abad ke-18, kita bisa melihat tempat tinggal Connor. Kemudian, menyusuri daerah rawa-rawa Louisiana yang dikuasai Spanyol, kota yang sedang berkembang ini menjadi tempat eksplorasi favorit Evelyn dan juga menjadi latar di mana dia akan membunuh beberapa tokoh Templar penting untuk mendapatkan kemerdekaan kota ini. Meskipun belum ada banyak monumen unik atau landmark lainnya, tapi daerah rawa-rawa dan sungai Mississippi terasa lebih dinamis dibanding daerah lainnya dari game terdahulu. Nomor 7, Venice, Assassin's Creed 2. Florence sebagai tempat pertama yang kita kunjungi di game ini mempunyai keindahannya sendiri. Begitu juga dengan reruntuhan kota Roma di Brotherhood. Namun, Venice adalah kota Renaissance yang benar-benar layak untuk berada di dalam daftar ini. Bercirikan langit biru yang bersih, kanal yang dipenuhi oleh gondola, Venice adalah kota Italia yang paling berwarna dan hidup yang pernah dijelajahi oleh Ezio. Kalau berlompatan di atas air yang indah masih belum cukup buat kamu, kota ini juga mengadakan festival bernama Carnivale yang diadakan tiap tahun dalam salah satu misi utama dalam game ini. Dengan begitu banyak topeng dan peraga berkostum di setiap sudut, kota ini seakan-akan menjadi lebih hidup. Nomor 6, Paris, Assassin's Creed Unity. Paris menjadi salah satu kota terindah di dunia, bukan hanya di masa modern saja, tetapi sudah dari 300 tahun yang lalu, walaupun saat itu Menara Eiffel belum dibangun. Pemandangan kota Paris di Unity penuh dengan budaya dan sejarah, apalagi kalau kamu mengunjungi Katedral Notre Dame yang menjadi landmark tertinggi. Walaupun Unity mengambil masa revolusi Prancis yang kisruh sebagai latarnya, Paris sama sekali tidak kehilangan pesonanya. Paris merupakan kota yang hidup, dan kamu juga bisa mengunjungi Louvre di mana lukisan Mona Lisa disimpan saat ini, juga Istana Versailles yang ada di dekatnya. Nomor 5, Havana, Assassin's Creed 4 Black Flag. Usaha Ubisoft untuk menciptakan kembali area Karibia di masa keemasan perompakan adalah salah satu tantangan paling ambisius yang pernah diambil oleh sebuah game developer. Tetapi semua jerih payah mereka terbayarkan. Laut biru yang dalam, pasir keemasan, dan pohon palem yang rindang membuat setiap pulaunya terasa seperti surga. Tapi Havana adalah lokasi yang terbaik. Sebagai ibu kota Kuba, arsitektur Spanyol yang autentik membuatnya menjadi area simpel yang menarik untuk dikunjungi. Walaupun tidak seperti Nassau yang menjadi surga bagi para perompak. Terlihat cerah dan cantik, Havana adalah pelabuhan utama di game ini, dikelilingi pohon-pohon tinggi, kapal perompak, dan pemandangan laut yang tidak ada habisnya. Nomor 4, Alexandria, Assassin's Creed Origins. Kota Alexandria di Mesir masa Ptolemaic mungkin hanya satu dari sekian banyak kota dengan nama yang sama.
Semua ini berkat tokoh paling narsis di sepanjang sejarah, Alexander yang Agung. Namun, Alexandria yang satu ini menjadi yang paling menonjol. Kota metropolis Mesopotamia ini adalah kota terbesar kedua di dalam game ini, sekaligus menjadi ibu kota dari kerajaan Mesir dinasti Ptolemy. Secara luas wilayah, memang tidak sebesar kota Memphis, tapi kota ini mempunyai mercusuar Alexandria yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Perpustakaan Alexandria juga pernah berdiri di kota ini sebelum kehancurannya yang mengakibatkan hilangnya sekitar 400.000 koleksi gulungan kuno. Nomor 3, London, Assassin's Creed Syndicate. Di masa kejayaan kerajaan Inggris, kota London dianggap sebagai kota terpenting di dunia pada saat itu. Sebagai pemimpin revolusi industri dan penemuan ilmiah, kota di tahun 1868 yang besar ini membentang sejauh mata memandang. Itu kalau kamu bisa melihatnya di balik segala asap dan polusi udara dari pabrik yang ada. Pemandangan yang bisa kamu lihat mulai dari daerah kumuh Whitechapel, kapal-kapal di sungai Thames, hingga rumah-rumah bertingkat di Westminster. Dari titik tertinggi di puncak Big Ben, Katedral Santo Paulus, atau Tugu Nelson, setiap sudut kota yang besar dan indah ini bisa terlihat. And I'll unite a mix of disenfranchised outsiders under one name. That's it, Evie. We can rally them to our side. Nomor 2, Athens, Assassin's Creed Odyssey. Seringkali disebut sebagai asal dari peradaban barat, Assassin's Creed akhirnya menginjakan kaki di Athena setelah 11 tahun franchise-nya berjalan. Dan peta terbesar di seri Assassin's Creed sampai saat ini kini bertemu dengan salah satu kota yang paling hidup. Dipenuhi dengan berbagai monumen yang sayangnya sudah menjadi reruntuhan, Ubisoft akhirnya memberikan kesempatan kepada para gamer dan sejarawan untuk melihat Yunani kuno di masa kejayaannya. Patung dan kuil tokoh-tokoh mitologi seperti Poseidon dan Zeus bertebaran di mana-mana, menunggu untuk kalian panjat. Nomor 1, The Great Pyramid of Giza, Assassin's Creed Origins. Piramida Agung Giza adalah satu-satunya keajaiban dunia kuno yang masih berdiri hingga saat ini, dan selama ribuan tahun telah menjadi bangunan tertinggi di dunia. Saat Assassin's Creed dipastikan akan menjadikan Mesir sebagai petualangan selanjutnya, para gamer tidak sabar untuk menjelajahi monumen kolosal ini. Piramida tertinggi, Piramida Khufu, memiliki tinggi sekitar 140 meter. Dan di dalam gamenya terdapat harta karun dan makanan tersembunyi lebih dari yang bisa kalian hitung. Begitu banyak berhasil memanjat hingga ke batu penjuru emas di puncak, sebelum batu itu dicuri secara misterius, dia bisa melihat 2 piramida lain dan juga patung Sphinx. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari WatchMojo Indonesia, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.